لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, dan kita juga masih diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah guyur hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau aminu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu betul-betul beriman kepada Allah dan mereka bertakwa, maka Allah akan jadikan apa yang turun dari langit barokah, apa yang keluar dari bumi juga barokah. Syaratnya beriman dan bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama saya katakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu kembali dengan jamaah, padahal pada saat yang sama sebenarnya saya lagi ikut diklat petugas haji. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberikan izin bermalam. Karena bisa izin bermalam, jadi bisa menyapa jamaah. Yang kedua, kita sudah masuk ke bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Ini sekarang kita tanggal 18. Ya mungkin sekitar hari ini atau besok. Hari ini udah masuk Sya'ban nih. Oke, sebentar lagi Sya'ban berarti ya. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Maksudnya Nabi tidak pernah puasa di bulan selain Ramadan lebih banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Bahkan Nabi pernah, kata Ibunda Aisyah, puasa di bulan Sya'ban secara full. Nah, hadis ini nanti bisa dicek di Sahih Bukhari, bahwa Ibunda Aisyah mengatakan tadi sekali lagi, Nabi tidak pernah puasa lebih banyak pada bulan-bulan selain bulan Ramadan dibandingkan bulan Sya'ban. Makanya salah seorang istri beliau, yaitu Ummu Salamah, pernah mengatakan, ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa berturut-turut 2 bulan full kecuali puasa di bulan Sya'ban dan Ramadan. Hadis ini nanti bisa ditemukan dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Lah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perlakuan Nabi terkait dengan bulan Sya'ban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, dahulu Ibunda Aisyah tidak mampu, kata beliau, fama astati an aqdi illa fi Sya'ban. Aku tidak mampu membayar hutang puasaku kecuali di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu Ibunda Aisyah menginformasikan kepada kita, beliau jadikan sebagai bulan untuk membayar utang puasa. Ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, terakhir saya ingin bertanya, kira-kira kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban?
Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban? Kalau pribadi saya, training bulan Ramadan, tes dulu puasain. Oke, boleh juga. Tapi lebih tepatnya nanti kalau kita buka Sunan An-Nasa'i, Nabi pernah mengatakan gini, dzalika syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal saleh itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilaporkan secara tahunan amal saleh kita atau catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat mencintai begitu catatan amalku ini dilaporkan kepada Allah, aku tercatat sebagai orang yang sedang berpuasa. Artinya di bulan Sya'ban ini, hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu begitu kita sedang report kita sedang dilaporkan, kita kan kepingin dalam keadaan terbaik. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW ketika catatan amalnya diangkat menuju Allah, dia tutup dalam kondisi terbaik, yaitu dengan memperbanyak puasa. Nah, nanti juga bapak-bapak ingat, di bulan Sya'ban amal kita akan diangkat, artinya dilaporkan menuju Allah. Jangan sampai ketika amal kita, raport kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan kondisi terburuk. Di raportnya jangan sampai merah. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah, dan Nabi SAW menyukai ibadah yang nanti dilaporkan dalam kondisi terbaik itu adalah puasa. Begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ke topik. Di poin ketiga ini ada manipulasi hukum suap dalam transaksi. Ini Yahudi ketika di Madinah dikritik langsung oleh Nabi SAW karena praktek suap yang populer sekali di masyarakat Yahudi. Maka ada beberapa riwayat secara sorohatan, secara langsung itu menceritakan kondisi ini. Nanti diantaranya hadirin yang dimuliakan Allah bisa dilihat Al-Ma'idah 41 sampai 44, dan selain surah Al-Ma'idah 41 sampai 44 ada kejadian di zaman Nabi SAW, dan ini menjadi sebab turunnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 60, bahwa pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang munafik. Orang munafik ini menipu pedagang Yahudi. Orang munafik ini menipu pedagang Yahudi. Tanda kutip hadirin yang dimuliakan Allah, orang munafik itu lebih berbahaya dibandingkan tanda kutip Yahudi itu sendiri. Kalau Yahudi tanda kutip dia menipu kita, kalau orang munafik yang dia tipu pertama kali adalah Allah. Karena dia menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Maka si munafik ini menipu pedagang Yahudi tersebut. Akhirnya ketika mereka bertengkar, kata si munafik ini, baini wa bainaka Ka'ab, antara kamu dengan saya, urusan kita nanti akan diselesaikan di hadapan Ka'ab. Ka'ab ini hadirin adalah petinggi atau tokoh atau bahkan agamawan dari Yahudi, namanya Ka'ab ibn Ashraf. Fulan inilah yang sering menghina Nabi SAW. Ka'ab ini sebagai agamawan dan tokoh Yahudi sering menghina Nabi, sehingga Nabi pernah mengatakan, man li Ka'ab ibn Ashraf fa innahu adallah wa rasulah. Siapa di antara kalian yang bisa membereskan Ka'ab ibn Ashraf? Ini orang udah keterlaluan menghina Allah dan Rasulnya. Nah, kembali ke kisah hadirin. Akhirnya begitu dihadapkan permasalahan mereka berdua ke Ka'ab ibn Ashraf, justru Ka'ab ibn Ashraf memutuskan yang benar itu si munafik. Padahal jelas-jelas sedari awal yang menipu dan menzalimi itu si munafik.
Tapi Ka'ab ibn Ashraf justru menyatakan yang benar itu adalah si munafik. Oke, apa sebabnya kira-kira? Nanti kalau Bapak buka dalam buku-buku tafsir, khasatan tafsir Ibnu Katsir, bil khusus ya tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir ini kan tafsir bil ma'thur, tafsir yang mengumpulkan asar-asar atau riwayat-riwayat terkait dengan ayat. Nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa Ka'ab bin Ashraf ini yakbal riswah. Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang yang menerima riswah, menerima suap, dan ini sudah menjadi karakter buruknya orang-orang Yahudi. Bahkan dalam kasus ini atau dalam riwayat ini, Ka'ab bin Ashraf menerima riswah dari si munafik dan menzalimi si Yahudi yang lain. Nah, si Yahudi ini nggak terima akan perilaku atau perlakuan Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya dia katakan kepada si munafik tersebut, baini wa bainaka Muhammad, nggak bisa nih antara kamu dengan saya ini harus diselesaikan di hadapan Muhammad. Karena si Yahudi ini paham bahwa Muhammad layak bal riswah, Muhammad tidak akan menerima suap, Muhammad SAW akan fair dan adil. Akhirnya problem mereka dibawa kepada Muhammad SAW, dan Muhammad SAW justru membenarkan si Yahudi, karena memang sedari awal yang menzalimi dan menipu adalah si munafik. Nah, si munafik nggak terima, hadirin. Nah, karena dia nggak terima, itu menjadi sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ya Muhammad, apakah kamu tidak melihat tuh perilaku orang-orang yang mereka tuh za'am, mereka mengklaim diri kalau mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Mereka mengklaim diri bahwa mereka juga beriman kepada ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Tapi yuriduna ayatahakamu ila taghut. Pada saat yang sama, mereka justru kalau ada masalah, mereka ingin berhukumnya kepada hukum taghut, bukan hukum Allah, bukan hukum yang menawarkan keadilan. Gitu. Dan dalam ayat ini juga hadirin yang dimuliakan Allah, Ka'ab bin Ashraf diponis oleh Allah sebagai taghut. Disebut taghut karena perilaku Ka'ab bin Ashraf ini sudah keterlaluan. Taghut itu diambil dari kata tagha. Idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Tagha itu melampaui batas. Batas-batas kemanusiaan, batas-batas kewajaran, batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai batas dilabrak semuanya. Maka Allah katakan idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Ya Musa, kamu pergi ke Fir'aun karena dia udah melampaui batas. Kenapa? Karena Musa mengklaim diri sebagai Tuhan. Fir'aun, maaf. Padahal Fir'aun tahu kalau Fir'aun bukan Tuhan, karena Fir'aun tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Tapi Fir'aun telah melampaui batas, dia ingin memiliki sifat ketuhanan. Dia katakan kepada pengawalnya, si fulan mati, bunuh. Si fulan hidup, biarkan dia. Nah, untuk kasus Ka'ab bin Ashraf ini diponis oleh Allah taghut karena dia merampas hak Allah, bahwa yang berhak untuk menyatakan benar dan salah itu kan Allah. Yang berhak menghalalkan sesuatu adalah Allah, yang mengharamkan sesuatu adalah Allah. Begitu kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, perilaku kita disebut perilaku tagha atau melampaui batas, melampaui batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahu dhalalan ba'ida. Ini lihat mereka-mereka ini zaimun bil iman, orang-orang yang sebenarnya claimer, mengklaim diri beriman, tapi pada saat yang sama begitu diuji dengan hukum Allah, justru mereka kabur dari hukum Allah kepada hukum taghut. Padahal mereka sudah tahu inti dari ajaran Nabi SAW
ani ibudullaha wajtanibu taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Berimanlah kepada Allah, tunduklah kepada ajaran Allah, jauhi taghut, jauhi hukum-hukum zalim itu, hukum-hukum yang tidak berkeadilan itu. Tapi kan orang-orang yang punya syahwat duniawi lebih besar daripada syahwat ukhrawi, dia nggak pikir itu. Yang ada di kepalanya adalah bagaimana menghasilkan harta sebanyak-banyaknya, biar perlu modalnya sekecil-kecilnya. Na'udzubillahnya, ini juga yang didoktrin ke kita, benar gak? Kan itu yang didoktrin dalam pelajaran ekonomi yang kita dapatkan di negeri ini. Logika ekonomi yang ditanamkan di kepala kita, dengan modal sekecil-kecilnya meraup untung sebanyak-banyaknya. Maka saya katakan modal kecil, kalau dulu ya korupsi. Walaupun sekarang korupsi berat juga Pak, modal awalnya aja ikut pileg dan segala macam udah sekian miliar begitu ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali ke tema. Nah, praktek Yahudi di Madinah terkena berdagang dengan menggunakan fatwa palsu, seperti menghalalkan transaksi batil bagi yang memberi hadiah kepada ulama Yahudi. Yang kedua juga mengubah aturan hukum demi keuntungan kelompok pribadi, kelompok sendiri. Tadi ya, salah satu contoh faktual riwayat yang menceritakan hal itu sudah kita sampaikan. Nah, ini juga sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, jadi perhatian kita. Ini saya sampaikan dalam forum ini, bapak-bapak, kritik yang kita dapati di dalam Al-Quran, atau bahkan saya katakan sekali lagi, kenapa ada satu kaum diceritakan di dalam Al-Quran, itu tidak seluruh cerita tersebut artinya bermakna positif. Ketika Allah ceritakan perilaku Yahudi di dalam Al-Quran, dan bahkan suku bangsa mereka yaitu Bani Israel adalah suku bangsa yang kisahnya berulang-ulang di dalam Al-Quran diceritakan, ini sebagai pelajaran agar kita jangan seperti Yahudi. Dan kalau kasus ini, kita tuh jangan seperti mereka yang punya perilaku buruk, manipulasi hukum, dan suap dalam transaksi. Wa na'udzubillahnya, kalau kita berbicara fakta hari ini, justru kita jatuh ke dalam mental Yahudi begitu. Padahal tagline kita sudah bagus, supremasi hukum. Di Indonesia itu segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Supremasinya udah bagus, tapi mentalnya ini akhirnya hukum hanya dipakai untuk membenarkan dan sebagai validasi akan kesalahan dia. Paham gak nih kira-kira maksud saya? Problemnya di mental, problemnya itu di akidahnya itu. Maka akidah itu Pak, itu bukan sekedar kita meyakini Allah ada. Catat baik-baik ya, yang disebut dengan akidah secara bahasa itu arrabtu, ikatan yang mengikat kita, dan secara istilah maksudnya kita meyakini bahwa apa yang datang dari Allah itu benar semuanya. Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, dan apa yang datang dari Allah itu adalah benar. Begitu Allah halalkan berarti itu baik, begitu Allah haramkan berarti itu buruk. Jadi akidah tuh sampai ke level itu. Akidah tuh bukan sesuatu yang tidak membumi, hanya berbicara tentang Allah ada, Allah kemudian menjadi pertengkaran kita adanya itu di mana, apakah dia di atas arsy atau tidak di atas arsy. Walaupun di pertengkaran ilmiah, tapi sebenarnya jauh dari pertengkaran ilmiah ini harus kita dudukkan bahwa yang datang dari Allah pasti baik. Ketika Allah halalkan pasti baik, dan ketika Allah haramkan pasti buruk. Itu namanya akidah. Kita meyakini bahwa yang datang dari Allah pasti baik, dan apa yang dilarang oleh Allah pasti buruk.
Nah, kalau kaitannya dengan ini hadirin yang dimuliakan Allah, lihat kritik Nabi ya. Nabi menolak hukum Yahudi yang digunakan untuk menutupi zina orang kaya. Ini kejadian hadirin, yaitu orang-orang Yahudi. Nanti kalau kita lihat riwayat yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 41, 42, 43, 44 ini, khususnya ketika Allah mengatakan kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Bagaimana yuhakkimunaka, mereka minta keputusan hukum kepadamu Muhammad, padahal mereka sendiri kan punya Taurat. Fiha hukmullah, di dalam Taurat itu kan ada hukum Allah. Perhatikan baik-baik, bukan mereka tidak memiliki kitab. Problem mereka itu bukan di situ, problem mereka itu di mental. Nah, dan mental itu kan berasal dari akidah, keyakinan. Makanya nanti sekali lagi saya perlu sampaikan, apa yang kita lakukan sebenarnya berasal dari keyakinan kita. Istilahnya nanti akidah dan syariah. Kenapa hari ini kita sholat? Karena kita meyakini sholat itu wajib. Akhirnya kita paksa-paksain sholat. Kenapa orang-orang Yahudi dalam kasus ini mereka justru manipulatif hukum, memanipulasi hukum, dan mereka melakukan suap, mereka melakukan korup? Karena mereka hadirin yang dimuliakan Allah memiliki keyakinan yang buruk, memiliki akidah yang buruk, bahwa mereka tanda kutip tidak, mereka meyakini Allah ada, mereka meyakini akhirat itu ada, tapi keyakinan mereka itu tidak menghasilkan amal. Nah, kita juga kalau seandainya punya mental yang sama Yahudi, sekedar yakin saja gawat. Keyakinan itu harus berbuah amal. Nah, perhatikan, sebetulnya mereka punya Taurat. Di dalam Taurat itu jelas bahwa siapapun yang melakukan perzinahan maka orangnya harus dirajam. Tapi kenyataannya apa? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sampai suatu saat terjadilah peristiwa yang itu merupakan sebab turunnya ayat yang sedang kita bahas. Jadi waktu itu ada anak tokoh-tokoh Yahudi melakukan perzinahan. Lalu kemudian yang mereka lakukan itu bukan kemudian dirajam, tapi cukup diarak saja, dipermalukan secara psikis. Tentu para tanda kutip jelata atau masyarakat awam Yahudi protes. Akhirnya mereka protes, mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka datang kepada Muhammad SAW. Akhirnya Muhammad SAW minta didatangkan Taurat. Coba dilihat, ada nggak di situ hukum terkait dengan pelaku zina? Nah, dalam peristiwa itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW minta dibacakan Taurat, pada saat ayat zina itu ditutup-tutupi, begitu. Sampai kemudian salah seorang sahabat yang dulunya Yahudi namanya Abdullah bin Salam minta agar ayat tersebut dibaca dan tangan yang menutupi ayat tersebut diangkat. Ternyata di situ ada hukmullah, fiha hukmullah, di situ ada hukum Allah. Artinya apa? Sebenarnya di dalam Taurat udah jelas pelaku perzinahan dirajam, tapi kenapa tidak dirajam? Mental mereka yang menerima suap akhirnya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Paham nggak nih maksud? Nah, poin pentingnya, kalau ternyata kesalahan mereka ini hari ini juga terjadi pada kita, maka na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Jauh harapan kita negeri kita ini akan mendatangkan barokah. Lihat tuh apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti dalam surat Al-Maidah ayat 41 sampai 44 itu Allah katakan al-aqiluna suhud. Mereka ini pemakan suap. Nah, kalau sudah suap itu dinormalisasi, maka barokah itu Allah akan cabut. Disinilah sering saya sampaikan kesimpulan Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah,
Allah yansuru daulatal adilah wa in kana kafirah. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada negara yang menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Kalau istilah kita sekarang good governance, ya. Walaupun negara itu negara kafir sekalipun. Dan pada saat yang sama, Allah la yansuru daulata zalimah wa in kana muslimah. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada negara yang zalim sekalipun negara yang zalim itu adalah negara muslim, sekalipun negara zalim itu dipenuhi oleh para ulama. Tuh, catat baik-baik itu jamaah. Keberadaan kita sebagai manusia bertakwa, tanda kutip, sholat 5 waktu, bahkan sholatnya di masjid, tapi tidak bisa mencegah kemungkaran, tidak bisa merubah kezaliman, maka keberadaan kita itu tidak memiliki efek positif untuk menjadikan negeri kita negeri yang diliputi dengan keberkahan. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW memberikan prinsip idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi. Kalau kamu ngelihat kemungkaran, kamu sebaiknya rubah kemungkaran itu dengan tangan. Fa'ilam tastati, tapi kalau kamu nggak bisa rubah dengan tangan, tetap kamu harus ingkari dengan lisan. Tapi harusnya dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalaupun ternyata kamu nggak bisa merubahnya dengan lisan, tetap kamu tidak boleh normalisasikan itu. Ya. Tapi qalbi, maka dengan hatimu kau ingkari kemungkaran itu. Jangan pernah kau normalisasikan kemungkaran tersebut. Itu prinsip yang diajarkan Nabi SAW. Nah, problem hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kemungkaran itu sudah diterima banyak orang, kalau istilah kita udah begono, udah memang dari sono, udah wayahnya, lalu kemudian kita juga ikut-ikutan menormalisasi kemungkaran tersebut, khalas, udah, maka tidak akan turun barokah Allah. Gitu ya. Oke. Poin selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, ini hampir sama dengan poin sebelumnya, yaitu memakan harta haram. Nah, untuk kasus kita hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk ilmu fardu ain adalah bapak-bapak, ibu-ibu mempelajari apa saja itu item harta haram. Saya sampaikan dalam forum ini, taubat dari harta haram nggak bisa dengan istighfar, Pak. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, taubat dari harta haram tidak bisa hanya dengan istighfar. Nggak bisa. Bapak mau istighfar sekian puluh kali, sekian ratus kali, tetap tidak menyebabkan harta haram itu menjadi halal. Bapak istighfar itu urusan bapak dengan Allah. Tapi jika harta haram itu berasal dari kezaliman, maka urusannya nanti bapak akan dihisab di akhirat. Nggak ada cerita. Apalagi kalau kemudian orang yang kita zalimi itu nuntut nanti di akhirat. Selesaikan itu di akhirat. Wah, saya Ustadz udah haji 10 kali. Haji bapak 10 kali tidak akan menyelamatkan bapak sama sekali. Saya harusnya masuk surga, Ustadz. Iya. Tadi bapak harusnya masuk surga, gara-gara ini balik lagi dihisab dulu, selesaikan dulu itu ya. Maka mempelajari ilmu yang membahas tentang harta haram, hukumnya bukan fardu kifayah tapi fardu ain pada item-item tertentu. Jangan sampai yang kita konsumsi adalah harta haram ya. Nah, salah satu harta haram yang terjadi pada era Nabi SAW dan dikritik oleh Al-Quran, dikritik oleh Nabi SAW, bahwa orang-orang Yahudi ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, mereka mengambil suap dalam urusan komersial. Lah kalau kita sekarang itu apa ya? Untuk melicinkan sesuatu kebijakan, nah, kita kemudian dorong tuh dengan sesuatu, apalah namanya, pelicin lah, persentase, DP di depan, ya kan, PL penunjukan langsung, kemudian tapi penunjukan langsungnya itu ada syarat di belakang meja.
5% Pak ya, atau 10% Pak, atau bahkan ada yang minta 20%. Kerjaan belum dikerjain udah minta 20%, belum jelas untungnya udah minta 20%. Kadang-kadang mintanya di depan lagi, iya kan, royaltinya di depan. Pak, Bapak kalau mau ngerjain ini ya 10%. Ya udah nanti kita hitung Pak. Oh nggak bisa, 10% dari total anggaran. Oh ya udah nanti Pak. Oh nggak bisa, bayar di depan. Oh gawat sekali itu, ya kan? Kira-kira akan mempengaruhi satu kinerja nggak? Oh jelas dong, ya kan? Pengusaha akan berpikir keras bagaimana 10% yang sudah dibayarkan di depan itu nutup. Bagaimana cerita nutupnya nanti kita pikirkan begitu. Sesuai dengan spek nggak? Oh itu urusan belakangan. Yang penting nutup dulu. Gitu. Rusak nggak kalau ternyata muamalah kita seperti ini? Pertanyaan saya, ini yang saya ceritain ini ada nggak di Indonesia? Kayaknya rata ya. Oke. Nah, mengambil keuntungan dari barang haram. Nah, jadi poin pertama ya, mengambil suap dalam urusan komersial. Lalu kemudian poin kedua, mengambil keuntungan dari barang haram. Poin ketiga, menekan orang miskin untuk mengambil harta mereka. Untuk poin pertama, mengambil suap dalam urusan komersial tadi ya. Jadi bagaimana melicinkan sebuah regulasi bisa dengan suap. Ini kebiasaan mereka ini, gitu. Dan kebiasaan inilah yang membuat mereka kemudian survive, bisa jadi pengusaha di Madinah. Bapak juga kalau prinsipnya seperti mereka mungkin bisa jadi pengusaha semua. Tapi kalau prinsip kita untuk mendatangkan kemaslahatan dan ekonomi yang berkeadilan, nggak boleh ada begini. Ini juga jawaban kenapa di Indonesia satu, orang kaya banyak, kedua orang miskin juga lebih banyak. Indonesia ini kan termasuk penyumbang miliarder terbanyak. Untuk kelas Asia Tenggara, kita adalah penyumbang miliarder terbanyak pasca Singapura. Kok bisa begitu? Ya ini disebabkan karena para miliarder itu bisa memuluskan regulasi. Bagaimana bisa memuluskan regulasi? Salah satunya ini, gitu. Oke, poin kedua, mengambil keuntungan dari barang haram. Nah ini kebiasaan orang-orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi ini Pak punya kebiasaan yang dikritik Nabi, namanya hilah. Nabi pernah ngomong, orang Yahudi itu lama haramallahu alaihimul maitah, ketika Allah mengharamkan kepada mereka bangkai, jammaluha. Orang Yahudi ini berkilah. Bahasa Arabnya khilatun, bahasa Indonesia berkilah, kilah. Udah jelas-jelas itu barang haram, tapi kemudian dia create bagaimana jadi halal. Nah ini masuk kategori mengambil keuntungan dari barang haram. Nah kira-kira dalam praktek kita hari ini gimana tuh Pak? Sesuatu yang haram tapi di-create jadi halal. Ada nggak? Pasti ada, banyak ya kan? Jelas-jelas haram. Termasuk dalam hal ini ketika Bapak menjadi produsen, jangan sampai benda yang kita produksi itu sebenarnya memiliki ekses negatif. Karena ingat ya, syarat sesuatu itu halal dikonsumsi dalam Islam bukan hanya Allah membolehkan bahwa itu halal, tapi juga harus thayyib, gitu ya. Nggak boleh kita memproduksi sesuatu yang membahayakan orang. Misalnya kita produksi makanan tapi pada makanan tersebut ada sesuatu zat yang kita masukkan membahayakan orang. Kalau itu kita lakukan, maka kita memproduksi sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena syariat ingin membangun masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Ya. Nah, termasuk Bapak-bapak poin ketiga ini sangat mengerikan nih. Poin ketiga, menekan orang miskin untuk mengambil harta mereka. Jadi orang-orang Yahudi ketika itu berbisnis dengan kesulitan orang-orang.
Dan ini adalah riba yang didapati Nabi di zamannya. Tapi riba pada saat itu, Pak, ribanya tidak lebih mengerikan daripada riba pada saat ini. Namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu prinsipnya orang-orang Yahudi dan orang-orang kaya di era itu melakukan pembiayaan. Dia datang, dia cari siapa yang butuh uang. Tapi prinsip memberikan uang itu akadnya adalah akad bisnis, bukan akad ta'awun. Kalau dalam Islam, utang itu adalah akad ta'awuni. Utang itu adalah akad sosial. Ketika ada orang dalam kesulitan, kita nggak boleh mengeksploitasi kesulitan dia, nggak boleh membisniskan kesulitan dia. Dan yang harusnya kita lakukan adalah menolong dia, gitu. Paham gak? Ada orang dalam kesulitan, kita tolong dia. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong suatu kaum kalau kaum itu menolong saudaranya yang lain. Nah, orang Yahudi nggak begitu. Ketika dia ngeliat ada orang susah, dia bilang, wah, ini peluang nih, cuan nih. Ya, oke, saya kasih Pak Hendro utang. Pak Hendro butuh apa? Ya ini Ustadz. Nah, kalau orang Yahudi ya ini saya lagi mau operasi, saya butuh duit 100 juta. Oke, saya kasih 100 juta. Tapi sini sebagai jaminannya sertifikat kepemilikan Anda atau apa yang bisa Anda anggunkan. Mereka kepikiran nggak sebenarnya bantu Pak Hendro? Enggak. Terus gimana? Kalau bisa Pak Hendro nggak usah bayar, biar seluruh harta kekayaannya diambil alih. Gitu. Ya kalau Pak Hendro bisa bayar ya nggak apa-apa. Nah, tapi ini dibisniskan. Nah, pada saat itu ribanya bentuknya, kalau kesepakatan pembayaran jatuh tempo, Pak Hendro sebagai pengutang tidak mengebayar, maka selanjutnya ada penambahan. Janji sebulan harus bayar, nggak bisa dibayar. Maka begitu diajukan, oke ya, bulan ke depan, maka Pak Hendro kena penambahan, kena penalti. Sebut 5%. Itu terjadi dan itu yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, pertanyaan saya hari ini, riba hari ini lebih humanis nggak daripada riba di zaman Nabi? Sekali lagi, lebih manusiawi nggak riba hari ini, Pak? Hah? Bunga berbunga. Riba hari ini tidak menunggu jatuh tempo, Bapak sudah dikenai persentase. Iya kan? Gitu. Paham nggak nih? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman ini perlu saya sampaikan, Nabi memberikan wanti-wanti ke kita. Sayati kaumun sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha. Nanti akan datang suatu masa orang-orang sudah tidak mau tahu lagi dia mendapatkan harta dari mana. Apakah amin halalin amin haramin? Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Oke, kita percepat Pak Hendro biar habis materinya. Nah, itu ayatnya, akiluna sama'una lil kadhib akiluna lis suhud. Nah, ini penipuan barang dagang, turun dikit. Ini kalau praktek mereka menjual barang rusak seolah-olah bagus, namanya nanti bai'un najasi. Ya, artinya, dan ini juga sering terjadi di era kita. Jadi menampakkan bahwa produknya baik, dipoto dengan sudut yang paling bagus, bahkan kalau bisa pakai aplikasi agar kelihatan bagus, padahal produknya nggak bagus. Tidak seperti itu. Jual bajunya seolah-olah wah luar biasa, tapi begitu kita terima tidak seperti itu. Ini sebenarnya akal bulus Yahudi yang begini. Yahudi itu punya prinsip menjual barang rusak seolah-olah bagus. Nah, kalau Islam bagaimana? Ya kalau bagus katakan bagus, kalau kurang ya katakan kurang. Nanti kan orang nawar. Ingat nggak kejadian di zaman Nabi SAW, ada orang jual gandum, ternyata gandumnya basah. Kata Nabi SAW, afala ja'altahu fawqat ta'am. Kenapa tidak kau jadikan saja gandum yang basah itu kelihatan di atas? Kayyarahun nas, agar orang-orang bisa melihat. Nanti kan orang nawar, ini kan gandumnya basah. Berarti harganya pasti di bawah harga gandum yang kualitasnya bagus gitu.
Jangan sampai yang ditampilkan bagus tapi nanti pas dibungkus dicampur. Nanti orang akan merasa dizolimi, ya kan? Begitu. Nah, terus ya, menyembunyikan cacat barang. Nah, ini juga kebiasaan mental Yahudi. Barangnya itu cacat. Misalnya kalau baju ada sobek, tapi nggak diomongin. Tahu-tahu begitu sudah selesai akad, bawa ke rumah dipakai sobek. Kan orang merasa dizalimi. Namanya bai'ul ghis, dan ini haram. Termasuk jual beli haram adalah bai'ul ghis, yaitu kita tahu barang kita punya aib tapi kita nggak cerita, diam aja, kita sembunyikan aib barang. Itu nggak boleh, haram, dan bisa menjadikan jual belinya itu batal. Ya, mengganti label kualitas. Nah, ini kritik Nabi pernah melihat pedagang menyembunyikan gandum basah. Nah, ini ya yang saya tadi ceritakan turun Pak Hendro. Sekalipun sebenarnya hadis ini tidak ditujukan untuk orang Yahudi, tapi sebenarnya kenapa Nabi SAW keras dalam masalah ini sampai mengatakan kepada pedagang tersebut, man ghasyana laisa minna. Kau tahu nggak, yang nipu di pasar itu bukan bagian dari kami. Karena pada saat yang sama orang-orang Yahudi terkenal dengan praktek ini, nipu di pasar, menampilkan barangnya baik tapi sebenarnya tidak seperti yang dia tampilkan, kualitasnya di bawah. Makanya Nabi keras dalam masalah ini, ya. Oke, lanjut Pak, biar kita percepat saja. Nah, ini hilah, trik untuk menghalalkan yang haram. Orang Yahudi paling jago nih. Yahudi menggunakan rekayasa kontrak agar tampak halal tapi tujuan sebenarnya haram. Ya, jadi akadnya itu ditampilkan, direkayasa sedemikian rupa, ditampilkan seolah-olah akadnya itu benar, gitu. Nah, hari ini kita sering akan mendapati beberapa kontrak itu tuh tidak sederhana, kompleks sekali. Padahal dalam perjanjian kontrak itu ada poin-poin yang tidak dibenarkan oleh syariat, gitu. Makanya hati-hati tuh kadang-kadang, walaupun ya dalam sisi yang lain kita tidak memiliki pilihan kecuali iya aja, I'm agree, ya kan. Padahal kalau kita baca poin-poinnya itu, poin-poinnya ada kezoliman di situ, dan kadang-kadang itu ditulis dengan font kecil Pak. Wah, begitu ya. Nah, mereka membungkus akad hutang berbunga sebagai jual beli. Mereka mengatakan kan sama aja jual beli, praktek jual beli dengan praktek riba. Kalau jual beli yang dijual barang, kalau riba yang kalian haramkan kan yang dijual itu adalah uang. Kan saya jual ke Pak Hendro uang, dalam bentuk utang. Kita sebut namanya utang katanya. Nanti Pak Hendro bayar pakai bunga. Oh, salahnya di mana? Kan jual beli juga begitu. Gitu. Makanya kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang dihalalkan Allah itu jual beli barang, komoditi, bukan utang. Utang itu bukan komoditi. Ya. Nah. Oke. Makanya hadirin, Nabi SAW melarang kita untuk meniru hilah, berkelah ala Yahudi, ya. Oke. Terus Pak, udah waktu kan udah habis ya, gitu ya, habis saja. Nah, ini juga ihtikar. Ini juga kebiasaan orang-orang Yahudi. Ihtikar itu nimbun barang. Jadi ada komoditi yang kita sebut sebagai sembako atau bahan pokok. Jadi bagaimana trik untuk menjadikan barang tersebut mahal? Direkayasa seolah-olah barang itu nggak ada di pasar, sehingga pasar meresponnya dengan menaikkan harganya. Begitu harganya naik, karena dia yang nimbun, pelan-pelan dia keluarin tuh. Nah, maka kata Nabi SAW, man ihtakara faqad khati', yang melakukan timbun barang untuk melakukan rekayasa permintaan di pasar, ini orang udah dosanya luar biasa. Oke, terus ini praktek Yahudi ya. Ini juga menahan upah buruh. Yahudi itu paling zalim kalau terkait dengan upah buruh. Oke, saya pikir hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak poin yang intinya bahwa syariat muamalah ini adalah syariat yang menjamin agar keadilan itu terdistribusikan.
keadilan itu sampai ke kita-kita. Nggak boleh ada zolim dalam muamalah. Jangan ada pihak dominan yang untung sendiri. Anda boleh untung, Anda boleh kaya, tapi nggak boleh zolim kepada orang lain. Gitu ya. Silakan dagang, tapi nggak boleh trik-trik yang merugikan orang lain. Terakhir saya katakan, Yahudi sering diceritakan di dalam Al-Quran bukan karena dia bagus, Pak. Yahudi sering diceritakan di dalam Al-Quran, Bani Israel sering diceritakan dalam Al-Quran agar kita tidak jatuh dalam mentalitas yang sama. Gitu ya. Ojo koyo Yahudi lah, begitu. Oke, terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan sambil ramah tamah, karena di belakang Ustaz Ma'ruf sudah menyediakan ramah tamah. Mungkin nanti diskusinya dibarengi dengan ramah tamah. Ini saja saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.